Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, saya banggakan dan saya cintai. Mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya diberikan kepada kita semua berupa nikmat iman, berupa nikmat kesehatan, sehingga kita masih sempat berjumpa pada hari ini dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan. Anak-anakku sekalian, yang kedua, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillah, kita sudah berjumpa ke minggu ketiga atau pertemuan ketiga, dan kita bersyukur karena kita sudah masuk di bab 8 tentang meneladani sifat-sifat mulia para rasul Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum memasuki pembelajaran, seperti biasa, mari kita mengawali pembelajaran kita membaca suratul Fatihah dan selanjutnya membaca doa sebelum belajar. Mari kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, semoga keberkahan suratul Fatihah dan baca doa kita agar ilmu yang kita dapat dimanfaatkan bagi diri kita sendiri dan mengamalkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, bab 8 ini membahas tentang meneladani sifat-sifat mulia para rasul Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita membahas terlebih dahulu, yaitu menulis bab 8 ini. Setelah itu melanjutkan menulis peta konsep secara keseluruhan. Ya, di dalam bab 8 ini yang pertama iman kepada para rasul Allah. Terus kedua, pengertian iman kepada para rasul. Terus selanjutnya sifat-sifat para rasul. Terus ketiga, kisah perjuangan 25 rasul Allah. Terus selanjutnya tugas para rasul. Terus selanjutnya kemuliaan 5 rasul ulul azmi. Selanjutnya kisah meneladani yang dalam diskusi. Jadi dalam peta konsep ini kalian tulis, silahkan ditulis seperti biasa. Setelah kalian menulis peta konsep, melanjutkan dalam materi tentang renungkanlah atau dialog Islam. Jadi anak-anakku sekalian, setelah kalian sudah menulis peta konsep dari materi bab 8, kalian hanya membaca tentang dialog Islam si Putri dan Akbar. Jadi kalian baca setelah menulis peta konsep. Setelah membaca lalu menyimpulkan dari pembahasan dari si Putri dan Akbar. Ya, jadi tugas pertamanya ketika kalian tulis peta konsepnya, membaca dialog Islam tentang cerita si Putri dan Akbar. Setelah itu menyimpulkan makna dari cerita atau perbincangan Putri dan Akbar. Setelah menulis dialog ya atau memaknai dialog, di sini dari peta konsepnya yang pertama tadi tentang pengertian iman kepada Rasul Allah, ya, pengertian iman kepada Rasul Allah. Garis baru, beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya
untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia di akhirat. Oleh sebab itu kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah tersebut sebagaimana firman-Nya. Jadi anak-anakku sekalian, saya akan menjelaskan secara terperinci. Jadi yang kalian tulis secara keseluruhan dari paragraf pertama dan titik terakhir ya, dari paragraf pertama ini tentang pengertian iman kepada Rasul. Perlu kalian pahami bahwa pengertian iman kepada Rasul dari kesimpulannya seperti pengertian iman sebenarnya. Artinya meyakini sepenuh hati ya bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyempurnakan atau menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi Allah mengutus para rasulnya. Untuk disampaikan apa yang menjadi perintah Allah kepada hambanya. Ya, jadi melalui beberapa perantara. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang malaikat-malaikat Allah. Ya, sebelum mempelajari Rasul, sebelumnya kita mempelajari tentang malaikat Allah. Ini berkaitan tentang tugas para Rasul. Anak-anakku sekalian, coba bisa tebak siapa yang menyampaikan risalah Allah atau sambung lidahnya Allah kepada para Rasul. Karena tidak mungkin Rasul langsung kepada Allah, enggak. Tentu ada perantara, yaitu malaikat Jibril. Betul. Adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril di sini tugasnya adalah menyampaikan wahyu ya, menyampaikan wahyu kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini bahwa ada Rasul Allah ya. Kalau kita mempercaya 25 Rasul ini, mulai dari Adam sampai akhirnya atau Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya cuma satu adalah menyampaikan tauhid Allah, menyampaikan ajaran Allah kepada para umatnya. Jadi kita meyakini sepenuh hati bahwa Rasul itu betul-betul diutus kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagai firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 164. Jadi ini ditulis juga dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu la fi dhalalin mubin. Ya, artinya sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul dalam kurung Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 164. Nah, di sini ayat ini menjelaskan bahwa memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani umat Islam. Wajib mengimani seluruh rasul yang diutus oleh Allah. Kita tidak hanya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad SAW, tetapi juga harus meyakini seluruh utusan Allah sepanjang zaman
yang jumlahnya ada 25 rasul. Jadi anak-anakku sekalian, makna dari Quran surah Ali Imran ini, surah ketiga ayat 164 menjelaskan bahwa tidak kita hanya meyakini bahwa hanya satu rasul, yaitu Rasul Muhammad SAW, tetapi sebelum daripada Muhammad SAW ada 24 rasul sebelumnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi saya sebutkan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan terakhirnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anakku sekalian, yang namanya meyakini iman itu meyakini bahwa Rasul Allah adalah utusan Allah, bukan hanya sekedar saya yakin, ya. Saya yakin. Jadi Rasul itu mempunyai misi agar umat ini tidak sesat dari ajaran Allah. Artinya tidak melenceng apa yang diajarkan, apa yang disampaikan Allah kepada umatnya. Maknanya adalah kita tidak bisa meyakini sekedar hanya meyakini, tetapi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul Allah. Ya, saya ulangi, tidak hanya kita meyakini, namun di sini makna dari Quran surah Ali Imran ini 164 ini adalah meyakini sepenuh hati bahwa itu betul-betul Rasul Allah, namun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul Allah. Selanjutnya di sini di poin kedua dalam materi ini adalah tugas para rasul, ya. Tugas para rasul Allah. Apa sih tugasnya para rasul Allah? Di sini dijelaskan para rasul memiliki tugas diamanahkan Allah kepada mereka. Mereka merupakan manusia terpilih yang sengaja diutus oleh Allah untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Adapun secara rinci tugas dan para rasul sebagai berikut. Ya, oke. Kita tekankan bahwa ini manusia pilihan yang sengaja oleh Allah dipilih, ya. Jadi rasul juga adalah manusia, ya. Rasul juga manusia, beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak nampak secara kasat mata, ya, artinya makhluk gaib. Ya, karena malaikat itu dibuat dari cahaya. Sedangkan nabi atau rasul itu adalah manusia-manusia pilihan Allah yang diutus di muka bumi ini. Apa sih tugasnya? Tugasnya itu adalah satu, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, ya. Jadi kita tekankan di sini adalah sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, ya. Jadi selain dari rasul Allah, ketika ada seseorang yang menyampaikan atau ada yang mengaku dirinya rasul, bahwa ini saya rasul, ya, itu hanya rasul beleng-beleng, ya, atau orang-orang beleng-beleng yang mengakui dirinya sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini bahwa rasul yang terakhir yang diutus di muka bumi ini yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kedua, sebagai gambaran atau sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Jadi anak-anakku sekalian, di sini ditekankan bahwa sebagai pembawa kabar gembira, ya, sebagai pembawa kabar gembira bahwa barang siapa yang taat kepada Rasul Allah dan taat kepada ajaran Allah, nanti tidak akan sia-sia. Dia akan membawa balasan apa yang sudah diperbuat di muka bumi ini ketika dia meninggal nantinya. Jadi kita meyakini ada balasan apa yang kita lakukan pada saat di muka bumi ini. Jadi faman ya'mal miskala dzarratin khairan yara wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Jadi firman Allah mengatakan, barang siapa yang membuat kebaikan sekecil biji zarah, maka akan mendapatkan balasannya di akhirat, ya. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini, kita akan mendapatkan balasannya.
dan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, ya. Dan barang siapa yang mengejarkan atau berbuat keburukan sekecil zarah, jadi kebalikannya, dia akan juga mendapatkan balasannya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan berputus asa dalam berbuat kebaikan, karena kita akan mendapatkan balasan. Jadi beberapa ulama mengatakan dunia ini hanyalah tempat persinggahan kita dan tempat kekal abadi, yaitu akhirat. Selanjutnya yang ketiga, di bagian C-nya, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar berbuat kejahatan, maksiat, mengenainya akan mendapatkan balasan mereka. Jadi saya sudah jelaskan tadi dari ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi ketika manusia membuat kebaikan, dia akan mendapatkan balasannya. Dan manusia yang mendapatkan kejahatan, keburukan, kemungkaran, dia juga akan mendapatkan balasannya. Jadi ada berita gembira berupa balasan, yaitu surganya, dan ada berita keburukan. Dalam hal ini barang siapa yang lalai dalam perintah Allah, terutama sholat akan mendapatkan balasan, yaitu neraka jahanam. Yang terakhir adalah membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Jadi yang terakhir dijelaskan dalam materi ini, membina akhlak, ya, akhlak yang utama, yaitu akhlak dalam bahasa Indonesia adalah perilaku seseorang atau akhlak seseorang yang harus diperbaiki. Karena terkadang akhlak itu perilaku seseorang itu terkadang hari ini rajin, ya, terkadang hari ini rajin betul sholat, besoknya lalai dalam bentuk sholatnya misalnya. Jadi anak-anakku sekalian, sampai di sini pembelajaran kita. Jadi ada 2 poin tadi. Yang pertama adalah pengertian iman kepada para rasul, terus yang kedua tugas para rasul Allah. Jadi anak-anakku sekalian, minggu depan insya Allah kita akan melanjutkan di materi kedua kita di bab 8 ini, yaitu sifat-sifat para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga dalam materi ini kita cukup memahami apa pengertian dari iman kepada rasul. Jadi saya ulangi, pengertian iman kepada rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah betul-betul mengutus para rasul Allah di muka bumi ini. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita membaca suratul An-Nas untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man jadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Good luck untuk kalian semua.